semua kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semua kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan juga diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Amin. Oke, untuk video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi pertandingan nih. Untuk timnya sendiri, aku sudah pilih beberapa pertandingan ini ya. Dari Liga Inggris sendiri nih, aku akan membawakan Brighton melawan Newcastle United. Untuk Liga Inggris kedua, aku akan membawakan Chelsea melawan Liverpool. Dari Liga Jerman nih, aku akan membawakan Freiburg melawan Bayer Leverkusen. Dari La Liga Spanyol nih, aku akan membawakan Real Madrid melawan Celta Vigo. Dari Serie A, aku akan membawakan AS Roma melawan Fiorentina. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya nih Kedan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, agar kita bisa membuat video prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama ini mempertemukan antara Brighton melawan Newcastle United. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim nih. Untuk Brighton sendiri di sini tampaknya hanya mampu mendapatkan 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, Newcastle United, di sini Newcastle United memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Brighton sendiri tampaknya di sini masih lebih unggul, dengan Brighton memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Newcastle sendiri baru bisa memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan imbang. Untuk klasemen sementara dari Liga Inggris nih, untuk Newcastle United sendiri tampaknya lebih unggul, dengan Newcastle berada di peringkat keempat dengan perolehan 62 poin dari 34 pertandingan. Sementara untuk Brighton sendiri nih, mereka berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 51 poin dari 34 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan angka seperempat, lek-lekan, dan juga setengah. Dan untuk over undernya sendiri di sini ada di angka 3, 3 seperempat, dan juga 2 3/4. Dan di prediksi kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Brighton nahan setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri, di sini aku yakin banget nih Brighton bakalan menang tipis dengan selisih 1 gol, dengan hasil akhir berakhir dengan 2-1. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Chelsea melawan Liverpool. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim, untuk Chelsea sendiri di sini tampaknya Chelsea mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri di sini Liverpool berhasil memperoleh 4 hasil kemenangan, dan 1 hasil lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Liverpool sendiri nih tampaknya Liverpool masih lebih unggul, dengan Liverpool berhasil memenangkan 3 hasil pertandingan. Sementara untuk Chelsea sendiri nih, Chelsea hanya mampu menahan 2 hasil pertandingannya dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara dari Liga Inggris, untuk Liverpool sendiri tampaknya juga masih lebih unggul, dengan Liverpool berada di peringkat pertama dengan perolehan 82 poin dari 34 pertandingan. Sementara untuk Chelsea sendiri nih, Chelsea berada di peringkat kelima dengan perolehan 60 poin dari 34 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot di sini menyediakan angka seperempat, setengah, dan juga lek-lekan. Untuk over undernya sendiri di sini berada di angka 3, 2 3/4, dan juga 3 seperempat. Dan di prediksi ini aku sarani kalian bisa ambil di
Liverpool nahan setengah. Dan untuk over undernya kita bisa ambil di over 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri, di sini aku yakin banget nih Liverpool bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan hasil akhir berakhir dengan hasil 1-3. Di pertandingan selanjutnya, di sini mempertemukan antara Freiburg melawan Bayer Leverkusen. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Freiburg sendiri, di sini tampaknya Freiburg mampu menghasilkan 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Bayer Leverkusen hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang, dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Leverkusen sendiri tampaknya di sini lebih unggul. Dengan Leverkusen berhasil memenangkan 3 pertandingan dari 5 pertemuan mereka. Sementara untuk Freiburg sendiri di sini hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara dari Liga Jerman, untuk Bayer Leverkusen sendiri tampaknya juga masih lebih unggul. Dengan Leverkusen berada di peringkat kedua dengan perolehan 67 poin dari 31 pertandingan. Sementara untuk Freiburg sendiri, di sini mereka berada di peringkat keempat dengan perolehan 51 poin dari 31 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan angka seperempat, lek-lekan, dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini para bandot menjadikan angka 2,3/4, 2,5, dan juga di angka 3. Dan di prediksi kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Freiburg nahan setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih Freiburg bakalan menang tipis dengan selisih 1 gol saja. Dengan hasil akhir berakhir dengan 3-2. Dan di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan sang raja Eropa Real Madrid melawan Celta Vigo. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Real Madrid sendiri, di sini Real Madrid mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan untuk sang tamu Celta Vigo sendiri di sini hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan saja, 1 hasil imbang, dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Real Madrid sendiri tampaknya di sini Real Madrid masih lebih unggul. Dengan Real Madrid mampu menyapu bersih 5 pertemuan terakhir di antara mereka dengan hasil kemenangan. Dan untuk klasemen sementara dari Liga Spanyol nih, untuk Real Madrid sendiri tampaknya juga masih lebih unggul. Dengan Real Madrid berada di peringkat kedua dengan perolehan 72 poin dari 33 pertandingan. Sementara untuk Celta Vigo sendiri di sini mereka berada di peringkat ke-7 dengan perolehan 46 poin dari 33 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menjadikan angka 1,5, 1,3/4, dan juga 1,1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3,5, 3,1/4, dan juga 3,3/4. Dan di prediksi kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Celta Vigo nahan 1,5. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 3,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini aku yakin banget nih Real Madrid bakalan menang tipis saja dengan skor 1-0.
Di sini mempertemukan antara AS Roma melawan Fiorentina. Untuk itu dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk AS Roma sendiri di sini tampaknya memperoleh hasil yang sangat bagus dengan berhasil mengantongi 3 hasil kemenangan. Dan 2 hasil lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk sang tamu sendiri di sini Fiorentina hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, tampaknya di sini Fiorentina masih lebih unggul. Dengan Fiorentina sendiri berhasil memperoleh 2 hasil kemenangannya. Sementara untuk AS Roma sendiri di sini hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen sementara dari Serie A Italia, untuk AS Roma sendiri tampaknya lebih unggul dengan berada di peringkat ke-6 dengan perolehan 60 poin dari 34 pertandingan. Sementara untuk sang tamu Fiorentina di sini berada di peringkat ke-8 dengan perolehan 59 poin dari 34 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan angka 3/4, 1 dan juga setengah. Dan untuk over undernya sendiri di sini berada di angka 2,5, 2/4 dan juga 2/3. Di prediksi kali ini aku sarani kalian bisa ambil di AS Roma per setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di sini aku yakin banget nih AS Roma bakalan menang tipis juga dengan selisih 1 gol. Dengan hasil akhir berakhir dengan 2-1. Oke, sekian video prediksi aku pada malam hari ini. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kalian. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kalian. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.